Probolinggo Jember adalah jalur yang sudah lama mulai ditinggalkan oleh para penglajunya karena minimnya bus-bus recommended yang bisa diandalkan di rute ini. Nah, sebentar lagi PO Bagong akan mencoba menghidupkan kembali rute ini dengan membuka jalur Malang Probolinggo Jember PP sekaligus menjadi jalur keempat PO Bagong di divisi tapal kuda. Nah, kira-kira seperti apa nanti bocoran armada yang akan digunakan? Lalu berapa kira-kira besaran tarif yang akan diterapkan dan bagaimana Gatras melihat peluang PO Bagong di rute ini? Semua informasinya tertuang dalam video kali ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Gatras. Memasuki episode ke-20, nggak terasa ya, untuk konten ATB atau apapun tentang bus ini sudah memasuki episode ke-20. Pertama-tama aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang selama ini sudah support Gatras, baik itu dari semangat maupun kritik dan saran yang membangun ya, sehingga membuat aku semangat untuk membuat konten-konten seperti ini ya. Dan harapannya aku butuh support dari kalian terus, sehingga kedepannya aku bisa bikin konten-konten yang lebih baik dari ini dan berkualitas teman-teman. Nah, dalam episode ATB ke-20 ini aku akan membahas salah satu PO nih yang sepertinya nggak enak ya kalau nggak bikin kejutan dari hari ke harinya teman-teman. Siapa lagi kalau bukan PO Bagong. Nah, sebelum aku masuk lebih jauh ke arah pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel Gatras, subscribe dulu channel Gatras, selalu aktifkan lonceng notifikasinya, like dan share jika kalian suka dengan video-video dari Gatras. Oh ya, mungkin bagi kalian yang baru saja bergabung di video ini atau baru bergabung di channel Gatras, mungkin kalian bertanya-tanya, ini video apa sih atau ini konten apa sih? Jadi konten atau video ATB ini aku bikin khusus untuk membahas segala sesuatunya tentang perkembangan dunia transportasi, khususnya bus ya teman-teman. Jadi di sini itu sekaligus jadi bahan diskusi atau sharing-sharing informasi teman-teman. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kalau kemarin baru saja official PO Bagong melalui akun Instagramnya itu mengunggah sebuah postingan ya, unit barunya yang bertuliskan stiker rute mulai dari Surabaya, Probolinggo, Jember hingga Banyuwangi. Nah, belum sempat jalan nih armadanya ini. Jadi ketika video ini dibuat, armada Surabaya, Jember, Banyuwangi ini belum sempat jalan. Lalu kemudian PO Bagong menghadirkan sebuah gebrakan atau kejutan lagi nih untuk para pelanggan setianya, yaitu dengan mengunggah postingan. Di sana tertulis segera membuka rute Malang Probolinggo Jember teman-teman. Nah, sepertinya bukan hanya pengelaju dari Surabaya ke Jember ya yang patut berbangga dan berbesar hati atas akan hadirnya PO Bagong yang melayani rute tersebut ya. Jadi penumpang Malang Probolinggo Jember yang selama ini mungkin bisa dibilang sangat susah banget ya menemukan atau mencari bus kelas ekonomi yang bisa diandalkan di rute ini sepeninggal Akas 2 Group ya. Jadi kalau kita menarik ke belakang, itu memang rute Malang Probolinggo Jember dikuasai oleh Akas 2 Group ya, mulai Akas NR, Akas Asri, lalu kemudian Akas Green. Seiring berkembangnya zaman atau seiring berjalannya waktu, eksistensi dari PO-PO tersebut mulai menurun nih teman-teman. Nah, jadi ini sedikit informasi ya, kenapa sih PO Bagong kok bisa masuk di jalur ini atau bisa masuk di rute ini.
Jadi untuk PO Bagong sendiri bisa masuk di rute Malang Probolinggo Jember itu karena telah mengakuisisi beberapa izin trayek ya teman-teman. Yang terbaru kemarin itu trayek PO Borobudur dan juga Sabar Indah ya. Dan sebelumnya lebih dulu mengakuisisi trayek dari Akas NR. Ini bukan hanya trayeknya ya teman-teman, melainkan juga pool atau garasinya yang ada di Kecamatan Blimbing itu juga telah diakuisisi oleh PO Bagong yang saat ini sudah digunakan untuk poolnya PO Bagong Pariwisata atau PO Bagong Biru ya teman-teman. Memang nggak disangka-sangka ya, PO Bagong ini akhirnya serius di jalur tapal kuda. Ketika di awal-awal kemunculannya memang mereka itu sangat total banget ya di jalur Surabaya, Tulungagung maupun Trenggalek. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu mulai melirik nih pangsa pasar di tapal kuda. Karena memang potensinya itu sangat gede banget. Selama ini penumpang tapal kuda itu memang bisa dibilang seperti anak tiri ya di Jawa Timur. Kalau di rute-rute lain di Jawa Timur, khususnya AKDP antar kota dalam provinsi, itu para penumpangnya bisa terlayani dengan baik nih teman-teman. Nah, berbeda halnya dengan para penumpang yang ada di wilayah tapal kuda, baik itu mau ke Surabaya, mau ke Malang dan lain sebagainya. Itu sangat susah banget menemukan PO bus yang bisa diandalkan atau yang bisa dibilang nyaman, lalu tarifnya tertib dan lain sebagainya teman-teman. Aku yakin kalian pengelaju tapal kuda pasti setuju dengan apa yang aku sampaikan ini. Nah, untuk rute Malang Probolinggo Jember ini sendiri akan menjadi rute keempat PO Bagong di wilayah tapal kuda ya. Jadi untuk rute babat alasnya di jalur tapal kuda itu ada Surabaya Jember, lalu kemudian jalur keduanya itu ada di Surabaya Ambulu, dan yang ketiga dan akan segera dilaunching ini nanti adalah Surabaya Jember Banyuwangi, dan yang keempat yang akan diisi rencananya entah kapan ya, tetapi kalau official sudah posting itu pasti nanti akan jalan atau di launching juga teman-teman, yaitu rute keempatnya Malang Probolinggo Jember teman-teman. Nah, selama ini seperti apa sih jalur Malang Probolinggo Jember ini? Kalau aku perhatikan ya, atau kalau aku amati akhir-akhir ini, memang susah banget ya menemukan bus ekonomi khususnya yang melayani rute Malang Probolinggo Jember nih teman-teman. Kalau ada yang bilang, Mas kan ada harapan baru. Ya, memang ada teman-teman. Tetapi untuk jamnya itu tidak setiap jam ada ya. Dan kebanyakan operasionalnya itu ada di jam sore hingga malam hari. Sebenarnya ada PO apa saja sih yang melayani rute ini? Jadi selain harapan baru ya yang memiliki jam keberangkatan paling banyak, itu ada PO Tentrem. Itu sehari ada 3 kali jam keberangkatan melayani penumpang dari Malang menuju ke Jember. Lalu ada juga PO Restu Agung, kemudian Maju Sejahtera. Itu adalah sederet nama-nama perusahaan otobus yang melayani rute Malang Probolinggo Jember saat ini teman-teman. Nah, untuk Akas Group sendiri seperti apa sih? Jadi untuk saat ini Akas Group ini sudah tidak ada ya yang melayani rute Malang Probolinggo Jember khususnya kelas ekonomi. Kalau untuk Akas Asri sekarang sudah nggak ada ya. Terakhir itu kalau nggak salah medio 2013 itu mereka jalan di rute Jember Malang sampai dengan Blitar teman-teman. Lalu kemudian ada Akas Green yang juga selepas dari pandemi 2020 hingga sekarang itu sudah tidak ada lagi armadanya yang tembus ke Jember. Lalu untuk Akas NR sendiri, nah untuk Akas NR sendiri seperti yang aku sudah bilang di awal tadi, trayeknya untuk Malang Probolinggo Jember khususnya sudah diakuisisi oleh PO Bagong. Jadi bukan hanya Malang Probolinggo Jember ya yang diakuisisi ya, ada juga Banyuwangi, Malang, Blitar kalau nggak salah teman-teman. Memang untuk penumpang dari Malang atau pengelaju dari Malang menuju ke Jember itu harus benar-benar selektif ya untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau memang mau melaju dari Malang menuju ke kota Jember itu harus benar-benar mencari informasi mana sih bus-bus yang recommended, mana sih
bus-bus yang bisa dibilang dalam tanda kutip itu tertib ya teman-teman. Tertib itu dalam artian mulai dari segi tarif dan juga kepastian sampai di tujuan sesuai dengan rutenya teman-teman. Jadi sementara ini para penumpang itu mengandalkan PO Harapan Baru yang memiliki jam keberangkatan paling banyak dari Malang menuju ke Jember. Lalu kemudian ada PO Tentrem itu sendiri teman-teman. Dan yang lain-lain mungkin Restu Agung, Maju Sejahtera, lalu kemudian ada Jawa Indah Transindo, itu nggak banyak ya, cuma ada 1 atau 2. Dan yang lainnya itu jamnya hanya sampai di Probolinggo saja. Bukan hanya ekonomi, patasnya pun juga seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget jam-jam yang seharusnya itu tembus ke Jember tetapi putus hanya dengan sampai di Probolinggo saja. Kalau kita analisa sebenarnya ada fenomena apa sih yang menyebabkan PO-PO ini kok sekarang jarang banget tembus ke Jember. Sebut saja ada Akas Green, kalau untuk Akas NR patasnya masih ada ya teman-teman. Lalu ada Jawa Indah Transindo yang saat ini menjadi andalan para pengelaju dari Malang menuju ke Jember kalau ingin melaju menggunakan armada atau kelas patas. Banyak yang bilang untuk sekarang ini pelayanan bus itu sendiri sudah mulai kalah dengan pelayanan dari moda sebelah yaitu kereta api. Untuk saat ini sendiri kereta api yang melayani penumpang dari Malang menuju ke Jember itu cuma ada 2 ya teman-teman. Satu itu kereta api Tawang Alun itu kelasnya ekonomi, lalu kemudian ada kereta api baru yaitu kereta api Ijen Express dengan 2 kelas yaitu ekonomi dan juga eksekutif. Nah, kalau dibilang kalah dalam segi pelayanan, oke, aku setuju teman-teman. Cuman kan itu bukan menjadi salah satu alasan ya. Sebenarnya para pengelaju dari Malang menuju ke Jember ini banyak sekali yang kapok menggunakan moda transportasi bus, bukan karena apa. Yang pertama itu kalau dari Malang, mayoritas penumpang itu pasti akan dioper di terminal Probolinggo teman-teman. Jadi kalau di Malang itu pelangnya di situ terpasang Jember atau Banyuwangi dan lain sebagainya. Nah, itu pasti nanti dioper di Probolinggo. Salah satu alasannya yaitu karena biaya operasionalnya tidak mencukupi karena minimnya penumpang yang tembus dari Malang menuju ke Jember. Kebanyakan itu banyak turun di Probolinggo. Nah, ini yang menyebabkan para penumpang ini males ya, karena sering banget dibohongi pelangnya Jember, tetapi dalam pelaksanaannya itu hanya sampai di Probolinggo. Lalu kemudian di Probolinggo dioper ke bus yang berangkat dari Surabaya menuju ke Jember. Nah, itulah seringnya kejadian-kejadian yang terjadi di rute ini teman-teman. Harapannya nanti ketika PO Bagong memang sudah benar-benar melayani penumpang di rute ini, itu penumpang bisa terlayani dengan baik ya, selain dengan armadanya yang nyaman, lalu kemudian kepastian sampai di tujuan dan juga tarif yang sangat murah ya. Aku yakin kalau nanti PO Bagong sudah beroperasi, untuk tarifnya bahkan jauh lebih murah daripada kereta api kelas ekonomi ya teman-teman, yaitu kereta api Tawang Alun yang kalau nggak salah tarifnya itu sekitar 62.000 ya. Bisa jadi nanti PO Bagong menggunakan skema tarif 50.000 ataupun 60.000 ya. Jadi tarifnya kalau 50.000 itu sama dengan Surabaya Jember, kalau 60.000 itu mirip dengan tarifnya Surabaya Ambulu. Kalau lebih dari itu sepertinya nggak mungkin ya. Jadi mari kita sambut dengan baik akan hadirnya Bagong di rute ini teman-teman. Nah, dalam konten kali ini aku akan mencoba mengulik nih nantinya armada mana sih yang akan digunakan, lalu skema tarif berapa yang akan diterapkan di rute ini, dan juga seperti apa peluang PO Bagong ketika nanti sudah berjalan dan melayani penumpang di rute ini. Semuanya akan aku bahas dalam segmen yang satu ini. Seperti biasa di awal-awal belum afdol ya kalau kita belum ngomongin soal armada yang akan digunakan nanti. Kalau soal armada aku yakin kalian gak usah khawatir ya, karena
PO Bagong ini sekarang memiliki sumber daya yang melimpah ya teman-teman. Baik itu armada, kemudian manpower, dan juga finansial yang sepertinya bisa dibilang unlimited ya. Karena memang nggak ada habis-habisnya sepertinya uangnya PO Bagong ini. Nah, di karoseri Tentrem sendiri itu ada banyak sasis dari PO Bagong yang masuk ya. Di sana itu ada sasis Hino AK240 yang sudah diborong oleh PO Bagong, dan di poolnya sendiri di Kepanjen sana masih ada beberapa bus baru yang masih terparkir dan belum digunakan untuk ngelend ya teman-teman. Ada yang sasis Hino AK240. Kalau menurutku nantinya di rute ini akan menggunakan Hino AK240 ya teman-teman. Kalau untuk bodinya pasti dari karoseri Tentrem ya, yaitu Max HDD facelift teman-teman. Kalaupun tidak menggunakan armada ini, kemungkinan menggunakan armada lungsuran dari rute lain ya. Jadi meskipun armadanya ini armada lungsuran, kalau punyanya PO Bagong ini pasti armadanya kurang lebih sama dengan armada baru ya teman-teman. Karena untuk bus-busnya PO Bagong atau armada-armadanya PO Bagong ini umurnya bisa dibilang masih muda semua teman-teman. Jadi untuk armada-armada yang rilis dari karoseri Tentrem itu usianya kurang lebih masih sekitar 3 sampai 5 tahunan ya, atau bahkan belum sampai ya teman-teman. Kalau untuk armada-armada yang lain mungkin ada armada Evonex X rute babat alasnya Surabaya Trenggalek, lalu kemudian ada armada JB2 X Eagle High yang sekarang ini digunakan atau yang kemarin digunakan babat alas rute Surabaya Jember. Nah, kemungkinan untuk Malang Probolinggo Jember ini kalau prediksiku sih akan menggunakan armada baru ya, seperti nanti rute Surabaya, Probolinggo, Jember, Banyuwangi teman-teman. Tetapi ini masih sebatas prediksi ya teman-teman. Untuk kepastiannya sendiri kita tunggu saja sampai armadanya benar-benar ngelend ya, nanti sampai armadanya benar-benar hadir melayani penumpang di rute Malang, Probolinggo, Jember. Nah, kalau untuk fasilitasnya sendiri, aku yakin kalian sudah hafal ya. Untuk seatnya sendiri, kalau untuk armada-armada barunya itu pakai seat dari Rimba Kencana yang perpaduannya itu antara bludru dan juga kulit ya, yang bikin penumpang nyaman. Untuk total okupansinya sendiri kurang lebih ada di 59, konfigurasi seatnya 23 teman-teman. Kalau untuk armada-armada yang rilis dari karoseri Tentrem itu pasti sudah dilengkapi dengan USB charge ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk perjalanan kalian disupport oleh USB charge, tetapi itu hanya untuk mengisi daya ponsel ya. Jangan digunakan untuk mengisi daya power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya. Jadi hanya HP only ya teman-teman. Dan kemungkinan armadanya PO Bagong ini nantinya akan menjadi armada yang paling nyaman ya di rutenya teman-teman. Dan sejak beberapa waktu terakhir atau bulan terakhir, kompetitornya itu sudah siap ya, atau yang punya jalur ini itu sudah siap untuk menyambut PO Bagong. Jadi kalau akhir-akhir ini kalian pernah naik bus Harapan Baru, nah ini armadanya sudah mulai digantikan dengan armada AC semua teman-teman. Kalau sebelum-sebelumnya PO Harapan Baru ini dikenal dengan armadanya yang legend dan juga non AC. Nah, mulai beberapa bulan terakhir ini mulai diremajakan dan digantikan dengan armada-armada yang sudah menggunakan fasilitas AC teman-teman. Jadi untuk armada-armada non AC-nya itu sudah mulai dikandangkan semua atau mulai diparkir semua untuk menyambut kompetitor atau tamu agung yang akan segera masuk di jalur Malang Jember ini tuh. Lalu kemudian kita masuk ke skema tarif yang rencananya atau perkiraan skema tarif yang mungkin nanti akan diterapkan di rute Malang Probolinggo Jember. Untuk saat ini tarif di rute ini khususnya kelas ekonomi ya teman-teman. Jadi untuk kelas ekonomi di rute ini paling murah itu ada di 70.000 ya. Jadi dari Malang ke Probolinggo 35.000, dari Probolinggo ke Jember itu 35.000. Jadi totalnya kalau full trip itu 70.000. Jadi kalau menurutku tarif yang ada sekarang ini termasuk masih tinggi ya teman-teman, atau relatif mahal.
Kalau kita lihat di jalur Surabaya Jember, PO Bagong menerapkan tarif 50.000, sedangkan di Malang sendiri sekarang masih 70.000 ya teman-teman. Untuk jaraknya sendiri dari Malang menuju Jember atau Surabaya ke Jember itu kurang lebih sama ya. Bedanya itu hanya beberapa kilo saja, nggak banyak teman-teman. Jadi kemungkinan nanti menurutku atau prediksiku tarif dari Malang menuju ke Jember itu tidak jauh-jauh dari tarif Bagong di rute Surabaya Jember atau Surabaya Ambulunya teman-teman. Atau mungkin nanti akan diambil tengah-tengahnya ya. Kalau sama dengan tarif Surabaya Jember itu malah bagus ya. Artinya nanti PO-PO yang ada sekarang itu pasti akan menyesuaikan tarifnya, yaitu dengan menurunkan tarif yang ada sekarang ini, seperti yang terjadi di Jember ini teman-teman. Untuk sekarang ini di Jember perlahan-lahan mulai tertib ya. Ya meskipun banyak penumpang yang nggak percaya juga, karena selama ini mereka itu sudah tersia-siakan ya oleh para pelaku transportasi yang ada di jalur sana ya. Jadi pelaku transportasi ini yang aku maksud adalah oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan penumpang untuk mengambil keuntungan sepihak teman-teman. Jadi menurutku untuk tarif 50.000 atau 60.000 itu pas lah. Jadi nggak terlalu mahal, juga bisa dibilang sangat ekonomis ya untuk saat ini teman-teman. Lalu kita berbicara soal peluang nantinya Bagong di rute Malang, Probolinggo, Jember ini. Kalau kita berbicara peluang, tentunya PO Bagong ini peluangnya sama besarnya seperti dulu awal-awal ngerintis jalur Surabaya Jember ya teman-teman. Jadi berawal dari penumpang yang selama ini banyak keluh kesah di jalurnya, banyak sekali keluhan-keluhan atau banyak sekali trust issue ya yang muncul. Lalu kemudian PO Bagong menghadirkan sebuah solusi yang selama ini itu tidak pernah ada atau tidak pernah muncul atau mungkin tidak pernah diinisiasi oleh PO-PO yang ada di jalur tersebut teman-teman. Jadi kalau Gatras melihat nanti PO Bagong momennya ini sangat pas ya. Harus diakui bahwasanya PO Bagong ini akhir-akhir ini sering menjadi perbincangan dan memang sedang naik daun ya. Jadi banyak banget ya kalau kita lihat-lihat di grup-grup media sosial, baik itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Di jalur-jalur yang belum dimasuki PO Bagong, ketika ada berita nih PO Bagong meluncurkan rute baru, pasti mereka itu komennya itu menginginkan atau berharap kotanya itu juga dilalui oleh PO Bagong ya. Karena memang PO Bagong selama ini dikenal track recordnya itu tarifnya murah, lalu pelayanannya juga bagus, armadanya baru-baru semua. Nah itu akhirnya menjadi atau menarik orang-orang untuk menjadikan PO Bagong ini perbincangan. Jadi semakin sering diperbincangkan di media sosial atau mungkin di warung-warung atau di terminal-terminal, akhirnya banyak yang tahu nih apa sih PO Bagong ini atau siapa sih perusahaan otobus Bagong ini. Nah nantinya kemungkinan masalah yang dihadapi di rute Malang, Probolinggo, Jember ini kurang lebih sama apa yang mereka alami dulu ketika babat alas di rute Surabaya, Probolinggo, Jember teman-teman. Jadi awal-awal mungkin agak sepi ya, karena masih banyak penumpang yang belum tahu atau mungkin masih banyak pengelaju yang belum tahu. Tetapi perlahan atau seiring berjalannya waktu, penumpang yang selama ini mungkin menggunakan moda sebelah atau biasanya menggunakan travel yang tarifnya juga lumayan mahal, itu akan beralih menggunakan moda transportasi bus dan mengandalkan PO Bagong sebagai transportasi pilihan utama mereka untuk melaju di rute Malang, Probolinggo, Jember. Harapannya semoga nanti PO Bagong benar-benar bisa menjadi solusi ya di rute ini atas permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh para pengelaju Malang Jember teman-teman. Kalau untuk layanannya sendiri kemungkinan nanti dari Malang menuju ke Probolinggo itu nggak lewat tol panjang ya. Jadi karena di rute ini kantong-kantong penumpangnya itu banyak di jalur arterinya teman-teman. Jadi kemungkinan untuk operasionalnya itu masih melewati jalur arteri ya. Jadi dari Malang ke Singosari, Lawang, Purwosari, Pasuruan, dan seterusnya teman-teman. Kalau untuk layanan via tol panjang kemungkinan
kalaupun ada itu nggak banyak ya, atau mungkin di jam-jam tertentu. Tetapi kemungkinan nantinya akan paling banyak itu di layanan via arterinya. Apalagi di sepanjang dari Pasuruan sampai ke Malang itu banyak sekali pabrik-pabrik ya, yang disinyalir menjadi kantong-kantong penumpang dari Malang ke Pasuruan, teman-teman. Jadi di rute ini itu banyak banget penumpang meterannya ya. Kalau nantinya PO Bagong menghadirkan layanan tol panjang, wah ini berat ini untuk kelas patasnya ini. Jadi mirip apa yang terjadi di jalur Malang Surabaya ketika ada ekonomi layanannya tol panjang. Wah ini berat ini untuk patasnya ini, apalagi patasnya tarifnya masih tinggi ya. Kalau nggak salah tarifnya Jawa Indah Transindo itu masih 80.000 ya. Jadi dari Malang ke Probolinggo 50.000, dari Probolinggo ke Jembernya malah 30.000, teman-teman. Nah ini menarik, kita nantikan seperti apa gebrakan PO Bagong di jalur ini, atau strategi apa yang akan diterapkan untuk menarik atau memikat hati para pengelaju di rute Malang Probolinggo Jember. Oke, jadi itu tadi ya sedikit pembahasan tentang akan hadirnya PO Bagong di rute Malang Probolinggo Jember, teman-teman. Semoga PO Bagong cepat ngelend di rute ini ya. Tentunya sudah ditunggu kehadirannya oleh para pengelaju di rute ini, teman-teman. Mungkin sekian dulu pembahasan dari Gatras. Kalau ada kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat, dan sampai jumpa lagi nanti di video-video atau episode-episode ATB selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.